Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai gap sosial dari kalangan menengah ke bawah dengan kalangan menengah ke atas dalam situasi COVID-19 di Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ainun Istibiah. Yang kedua ada Ananda Cindy Arini, yang ketiga Apria Faizal, yang keempat Lara Sauma Putri, yang kelima ada Laura Febriana, dan yang terakhir ada Mei Dinda Alunia. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai abstrak terlebih dahulu. Pandemi merupakan penyebaran wabah penyakit dalam skala besar pada suatu wilayah yang luas. Seperti saat ini, terjadi sebuah pandemi COVID-19 yang sudah sekitar 1 tahun masuk ke Indonesia. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada banyak sektor di Indonesia, seperti kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Dalam penanganan pandemi ini, salah satu solusi yang dilakukan pemerintah adalah penerbitan atau penerapan protokol dalam berbagai aspek, baik kesehatan, komunikasi, area pendidikan, publik, dan juga transportasi. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pastinya ditemukan banyak kendala dalam pengimplementasiannya karena mengatur hidup banyak orang dan juga instansi. Contoh kebijakan yang telah dikeluarkan atau dihasilkan dalam kebijakan adalah kebijakan sekolah online atau daring yang membuat peserta didik dengan orang tua yang ekonominya berada pada tingkatan menengah ke bawah menjadi kesulitan mengakses layanan pendidikan, sehingga terjadinya gap sosial pada kalangan menengah ke bawah dengan kalangan menengah ke atas pada masa pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini, negara diminta atau dituntut untuk bisa turut aktif dalam mengeluarkan kebijakan dan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat secara optimal. Selain itu, karena Selain itu, kerjasama antar lembaga juga menjadi salah satu pemegang kunci yang sangat penting untuk membantu menanggulangi situasi saat ini. Dan yang terpenting adalah peran serta ketertiban masyarakat memenuhi protokol kesehatan guna mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Itu tadi abstrak dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mei Dinda. Silakan kepada Mbak Mei Dinda. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk dari bagian introduction. Pandemi merupakan menyebarnya wabah penyakit dalam skala besar pada suatu wilayah yang luas. Seperti saat ini, terjadi sebuah pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun masuk ke Indonesia. Tidak hanya Indonesia saja yang terdampak, karena seluruh dunia juga ikut terdampak dan sudah banyak sekali memakan korban. WHO menyatakan COVID-19 sebagai wabah kesehatan masyarakat dan darurat internasional pada 30 Januari 2020 dan dari pandemi pada 11 Maret 2020. Pada 17 Mei 2020, lebih dari 188 negara dan wilayah yang mengakibatkan lebih dari 315.000 kematian. Ini berdasarkan Hopkins J 2020. Akibatnya, pandemi COVID-19 ini berdampak pada banyak sektor di Indonesia seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Banyak fasilitas kesehatan yang kewalahan menangani pasien yang membludak, adanya kebijakan work from home, dan sekolah daring. Kesenjangan sosial juga merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak terjadi konflik sosial dari kalangan menengah ke bawah dengan kalangan menengah ke atas dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit. Dengan adanya kebijakan sekolah daring juga membuat siswa-siswi dengan orang tua yang ekonominya menengah ke bawah menjadi kesusahan mengakses layanan pendidikan
Lalu, vaksinasi COVID-19 juga menjadi problematika masyarakat karena kebanyakan masyarakat dari kalangan menengah ke atas akan mendapatkan privilege dibandingkan dengan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Nah, kesenjangan yang terjadi antara keduanya atau ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan akan membuka kesempatan bagi munculnya ketidakpuasan serta protes. GUR 1971. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada methods. Dalam artikel ini menggunakan metode systematic review dengan melakukan identifikasi terhadap artikel-artikel yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Untuk tinjauan pustakanya sendiri yang dilakukan, kami memilih 10 artikel yang relevan dengan fokus terhadap tema yang sudah kami pilih, yaitu permasalahan multikultural di Indonesia. Untuk tujuan dari metode penelitian ini sendiri adalah untuk mendapatkan info mengenai permasalahan multikultural yang ada di Indonesia dengan spesifikasi adanya kesenjangan terhadap status sosial. Selanjutnya ada selection of article. Untuk pemilihan artikel-artikel yang kami pilih sendiri, kami mulai dengan penelitian peer review di situs Google Scholar dengan website seperti yang sudah kami tuliskan di sini. Sebelum mencari kata kunci, filter artikel hanya dengan peer review dan teks lengkap yang tersedia. Kata kunci dalam pencarian yang pertama kita adalah pengaruh status sosial pada kesenjangan di Indonesia. Dari pencarian tersebut telah ditemukan 68.300 artikel. Kemudian setelah screening artikel yang dipublikasikan dari tahun 2016 hingga 2021, ditemukan 38.400 artikel. Selanjutnya pada screening tahap kedua, kami memilih dengan deskriptor pandemi COVID-19, konflik sosial, dan ditemukan 5.210 artikel. Pada screening akhir, kami memilih artikel yang mengenai status sosial terhadap kesehatan. Peneliti mengeluarkan artikel yang tidak sesuai dengan tema dalam artikel ini. Hasilnya, 10 artikel yang diidentifikasi kami gali lebih dalam untuk artikel-artikel yang sudah kami pilih tadi. Selanjutnya ada analysis of studies. Kajian pustaka dilakukan dengan pendekatan artikel terbaik. Jadi kami menggunakan artikel-artikel yang sudah kami pilih tadi berdasarkan analisis terhadap 10 artikel jurnal yang kami pilih sesuai dengan yang kami inginkan. Dalam prosesnya, kami menggunakan kriteria yang sama dengan disebutkan di atas sesuai dengan tema yang kami ambil tersebut. Selanjutnya ada categorization of article. Setiap artikel ditinjau berdasarkan kesesuaian tema yang ingin diambil oleh penulis. Para penulis juga memastikan bahwa setiap artikel berpotensi untuk dimasukkan ke dalam satu temuan atau bahkan lebih banyak, misalnya seperti artikel yang menunjukkan berbagai jenis pencapaian. Untuk riset akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Laras. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai result. Pandemi COVID-19 memberikan dampak dalam banyak sektor. Dalam sektor ekonomi global adanya ancaman krisis yang besar akibat produksi di beberapa negara diberhentikan. Merosotnya bursa saham konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Tidak hanya itu, banyak tenaga yang diberhentikan secara paksa sehingga hal ini berpengaruh kepada kehati-hatian masyarakat dalam mengatur keuangannya. Hal inilah yang menjadi penyebab kemerosotan jumlah permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dampak COVID-19 juga dirasakan dalam bidang pariwisata dan transportasi, terlebih saat diberlakukannya kebijakan social distancing dan physical distancing, serta work from home. Mengharuskan beberapa sektor pariwisata ditutup untuk sementara, bahkan beberapa sektor bangkrut. Dilihat dalam bidang pendidikan, COVID-19 juga memberikan dampak, yakni diberhentikannya pembelajaran tatap muka untuk sebagian besar sekolah dan universitas, dan diberlakukannya pembelajaran daring. Hal ini tentunya mengharuskan para pelajar dan tenaga pendidik untuk menyiapkan fasilitas seperti gadget, jaringan internet, dan memiliki kemampuan menggunakan teknologi dengan baik dan benar.
Namun ditemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni penyediaan kuota jaringan internet yang tidak merata, sinyal di beberapa daerah yang belum mumpuni. Sehingga dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah peran pemerintah untuk turut aktif mencari solusi dan menyediakan jaminan sosial. Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan dan menerapkan protokol dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, komunikasi, area pendidikan, publik, dan transportasi. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pastinya ditemukan banyak kendala dalam pengimplementasiannya, karena mengatur hidup banyak orang dan instansi. Dukungan sosial yang diperlukan masyarakat, tenaga medis, dan pasien adalah yang pertama, appraisal support, memecahkan masalah atau menguraikan stresor. Yang kedua adalah tanggil support, yaitu bantuan nyata dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah dukungan pandangan diri yang baik terhadap dirinya. Dan yang keempat adalah penerimaan dalam satu bagian atau kelompok. Berikut adalah artikel-artikel yang kami temukan. Yang pertama, penulisnya adalah Azwar Iskandar, menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Yang kami temukan adalah solusi kebijakan ekonomi dan keuangan sosial Islam memiliki solusi untuk menghadapi pandemi COVID-19 perlu dijadikan sebuah pertimbangan. Lalu yang kedua adalah Jeko Rian, yang menggunakan metode kualitatif dengan penemuan kerjasama antar kelembagaan dan dengan bantuan aktor lain seperti media massa, komunitas lokal, dan pemerintah menjadi sebuah hal penting di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya adalah Aknol Kristiani. Dalam penelitiannya tidak ditemukan metode penelitian, tapi kami menemukan dalam menghadapi pandemik memerlukan kesiapan segala pihak secara matang dan memerlukan strategi yang baik dalam menanggulangi COVID-19. Selanjutnya adalah Meidui Yuri, metode sistematika dengan metode yang berpedoman pada pelaporan. Hasilnya dalam menghadapi situasi COVID-19, dukungan sosial memberikan dampak positif dalam memberikan kenyamanan, kepercayaan, dan keamanan. Lalu yang selanjutnya adalah Putu Agung Nara, menggunakan metode pendekatan struktural. Kami menemukan dalam menghadapi situasi COVID-19 memerlukan peran aktif negara dalam memberikan jaminan-jaminan sosial untuk warga negaranya, serta negara memiliki peran untuk mampu menjaga keseimbangan sosial dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah Faisal Pamungkas, menggunakan metode membandingkan data. Kami menemukan media digital berperan dalam memajukan pendidikan, yakni memudahkan tenaga pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah Arimurti Wibowo, menggunakan metode library research. Hasilnya tingkat gizi memiliki hubungan yang berkaitan terhadap tempat tinggal, jumlah anak, ekonomi yang dimiliki seseorang. Selanjutnya adalah terakhir Ika Damayanti menggunakan metode proseksional, menemukan kondisi tempat tinggal serta status ekonomi suatu keluarga memiliki hubungan terhadap kondisi kesehatan mental emosional. Lalu yang selanjutnya adalah pandemi COVID-19 merupakan dampak yang sangat signifikan dalam banyak sektor, terutama dalam sektor ekonomi. Salah satu dampak yang terasa adalah banyak perusahaan yang bangkrut menyebabkan pemberhentian tenaga kerja. Negara dalam hal ini diminta untuk proaktif dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya, discussion akan dijelaskan oleh Saudara Ainun. Ya, selanjutnya discussion. Di tahun 2020 lalu, Indonesia dilanda gawat darurat oleh wabah virus corona merupakan salah satu virus yang mematikan. Sekarang, seluruh penjuru di bangsa Indonesia mengalami permasalahan ekonomi yang sangat serius. Sehingga, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengambil kebijakan untuk menutup sementara kegiatan perusahaannya selama waktu yang belum bisa ditentukan. Banyak sekali para buruh atau pegawai di luar sana yang kehilangan pekerjaannya. Juga tingginya angka pengangguran. Dan angka kemiskinan juga ikut bertambah banyak.
Meskipun demikian, penanganan COVID-19 pun tidak lepas dari struktur ekonomi politik yang timpang. Kelas menengah ke atas bisa bekerja dari rumah atau work from home. Namun, banyak pekerja yang tetap harus mengambil risiko untuk tetap bekerja karena tidak diliburkan atau karena mereka memiliki penghasilan harian. Dengan fasilitas yang terbatas, mereka dengan koneksi elit yang kuat segera ditangani, sementara masyarakat biasa sering tidak mendapatkan kejelasan. Lalu, untuk menurut kelompok kami, ekonomi pandemik harus dihadapi dengan instrumen kebijakan pandemik juga, yang artinya selesaikan terlebih dahulu virus secara medis dan epidemiologis, baru kemudian ekonomi dan recovery. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian conclusion, di mana pandemi COVID-19 yang melanda memberikan banyak dampak di banyak sektor kehidupan masyarakat. Dalam sektor ekonomi global, adanya ancaman krisis, menurunnya bursa saham, serta menurunnya konsumsi masyarakat. Pada bagian pariwisata juga turut terkena dampaknya. Kebijakan social distancing dan work from home mengharuskan beberapa sektor pariwisata ditutup. Di bidang pendidikan juga merasakan dampak tersebut, antara lain pembelajaran tatap muka secara daring. Negara dalam hal ini diminta untuk turut aktif dalam mengeluarkan kebijakan dan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat secara optimal. Selain itu, kerjasama antar lembaga juga menjadi pemegang kunci yang sangat penting untuk membantu menanggulangi situasi saat ini. Peran serta ketertiban masyarakat mematuhi protokol kesehatan juga diperlukan guna mempercepat pemutusan penyebaran COVID-19. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.